Hilang dukungan, JK permalukan Anies di depan wartawan akibat tidak sopan. Harga diri Anies sebagai capres anjlok, memalukan. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan kasih lihat dan dia itu. Pertemuan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala alias JK dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan viral dan menjadi perbincangan warganet. Dalam video yang beredar ketika JK melakukan konferensi pers, Anies menunjukkan ketidaksopanannya. Terlihat Anies berbicara sendiri dengan jubirnya Sudirman Said dan pergi menjauh dari JK yang sedang berbicara, yang mana terlihat tidak menghormati JK yang sedang berbicara tersebut. Bahkan masih di momen yang sama, Anies juga seperti tidak memiliki harga diri sebagai capres. Anies harus dipanggil seperti anak kecil oleh JK untuk menemaninya konferensi pers. Dalam momen tersebut, Anies terlihat cemberut dan tidak nyaman dengan perilaku JK kepadanya. Anies juga menunjukkan ketidakseriusannya menemani JK, yang mana sebagai orang yang berjasa dalam karir politiknya. Selain ahli tata kata, Anies ternyata juga tuna tata krama alias tidak tahu sopan santun. Tapi agak lucu juga sih. JK sedang konvers dan bicara serius ke wartawan, tapi Anies justru sibuk sendiri. Seharusnya Anies serius mendampingi JK. Namanya juga anak didikan JK. Anies seperti terpaksa harus nurut. Kalau nggak nurut ya tenggelam tuh si Anies. Atau mungkin muka Anies cemberut kepada JK karena Anies mau ngutang lagi untuk bekal nyapres tapi tidak dikasih. Entahlah, yang pasti sikap tidak sopannya Anies sudah terlihat sejak dulu kala. Kita ingat bahwa gestur yang terlihat dari seseorang pemimpin daerah pada waktu itu terhadap sosok Presiden RI tak cuma sekali ini tertangkap kamera dan diperbincangkan publik. Dulu pernah juga Anies berbicara dengan Presiden Jokowi sambil berkacak pinggang. Demi mendapat jabatan dan kekuasaan tinggi, nafsu Anies mengalahkan harga diri. Tindakan durhaka Anies ini sama halnya dengan kacang lupa kulit. Jalan politik yang dianut Anies memang brutal. Demi kekuasaan dan nikmat-nikmat lain, ia berani merendahkan harga dirinya. Memang, kinerjanya gagal total hingga rekam jejak Anies selama menjabat gubernur tidak bisa dipertimbangkan menjadi capres idaman rakyat. Demi kekuasaan puncak tertinggi di dunia politik dan dalam karir pemerintahan, Anies berani membelakangi JK. Namanya terkenal dari Rektor Paramadina, tapi dia mengkhianati ideologi yang sempat ia pegang menjadi akademisi di sana. Justru sekarang, prinsipnya berkebalikan dengan yang dulu. Semua diputar-balikan demi menunjang kehidupan berpolitiknya yang amat kotor itu. Sejak tahu jalan politik Anies ini, saya semakin yakin bahwa dia adalah cerminan dari Malin Kundang, si anak yang bukan sekedar kacang lupa kulitnya, tapi juga bayi yang lupa rahimnya. Jika dalam legenda Malin Kundang dikutuk ibunya jadi batu, Anies dipermalukan dan diperlakukan oleh JK tadi. Jangankan Jokowi yang membiarkannya seperti layangan putus, jika saja sudah tidak menganggapnya ada. Potensi Anies memang sudah mentok, tak punya cukup isu sebagai modal setahun ke depan demi memantapkan dirinya. Belum lagi ampas dari politik identitas lalu, serta dari peta persebaran yang diperkirakan sebagai daerah penerima Anies. Di Pulau Jawa, Anies hanya kuat di bagian barat. Sementara seperti diketahui Jawa adalah kunci. Di luar Jawa paling-paling di sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi, sebagian timur Indonesia berat untuk menerima Anies. Bagaimana menurut Anda? Waduh, terbongkar tanda-tanda Caimin pelin-pelan, Nasdem dan PKB bakal tinggalkan Anies, auto gagalnya pres. Kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB, gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin. Itu bisa terjadi. Hai, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio.
Ex-politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan, ragu Anies didaftarkan sebagai capres ke KPU di Pilpres 2024. Zulfan menyebutkan dinamika politik saat ini dinamis dan peta koalisi masih bisa berubah. Ia yakin PKB juga bisa saja berubah sikap. Meski telah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar dan didukung Nasdem serta PKB, Zulfan menilai Anies masih berpeluang untuk berpisah. Dalam konteks ini, Zulfan menilai Ketum Nasdem Surya Paloh ingin menyelamatkan diri sebab ia menyebut Surya Paloh memiliki hubungan yang tidak baik dengan Presiden Jokowi. Surya Paloh atau partainya, menurut dia, juga memiliki sejumlah kasus. Melihat hal ini tentu membongkar borok PKB dan Caimin karena mendukung dan bergabung bersama Anies hanya untuk kepentingan pribadi mereka dan akan keluar meninggalkan Anies jika tidak menguntungkan lagi. Sadis memang. Bukan hanya PKB, Surya Paloh pun sama, menilik dari alasan kerjasama antara parpol Indonesia yang lebih pragmatis dan sangat mengutamakan kepentingan dibanding ideologi. Bisa saja bukan itu yang diharapkan Paloh. Paloh tentu perlu alasan keluar dari posisinya saat ini yang terbukti tidak menguntungkan buatnya. Elektabilitas sementara Anies dan Nasdem saat ini jelas bukan yang diinginkan Paloh. Surya Paloh sadar bahwa bila langkahnya ini perlu perbaikan, mengusung Anies dan membawa narasi perubahan terbukti menjadi energi negatif bagi dirinya dan Nasdem. Lalu akankah ini ujung dari proses yang dilakukan Surya Paloh itu? Agaknya sih tidak, masih jauh dari kata final. Dengan Caimin yang dipanggil KPK semakin menguatkan bahwa kerjasamanya dengan PKB bukanlah tujuan finalnya. Bahkan tanpa penyebab yang itu pun, kerjasama tersebut terlihat lebih rapuh dan tidak lebih baik dibanding kerjasama dengan PKS atau Demokrat sebelumnya. Paloh tentu tahu dan membaca ini semua. Tak mungkin dia tidak tahu bila Caimin sedang dalam radar KPK. Tak mungkin juga Paloh tidak tahu bahwa mengandalkan PKB untuk mengarungi berbagai proses dalam Pilpres, semisal untuk keperluan berkampanye, adalah hal yang mustahil. Bisa jadi pada ujungnya Paloh akan meninggalkan langkahnya saat ini, kembali ke setelan awal, bergabung ke pihak yang sudah terbiasa menang di mana mereka dulu berasal. Di sisi lain, berdasarkan mayoritas lembaga survei, elektabilitas Anies sebagai baca pres sepertinya sudah tidak menunjukkan peluang kemenangan. Anies selalu berada di posisi jauh di bawah Ganjar atau Prabowo. Begitu juga dengan elektabilitas Nasdem. Semenjak mendeklarasikan diri sebagai pengusung capres Anies, tingkat keterpilihannya malah semakin merosot. Justru parpol pendukung Anies lainnya yang ditengarai mendapat limpahan elektabilitas. Bagi Nasdem, Anies tidak bisa memberikan dampak positif yang dominan terhadapnya. Melihat hal semacam ini, Anies bisa apa? Ia hanya boneka yang pintar ngomong, yang siap dimainkan, disuruh-suruh dan dimanfaatkan. Peluang Anies hanya ada pada Nasdem, yang saat ini cukup dekat dengan PKS dan PKB. Tapi entah mengapa, saya merasa posisi Anies tidak aman sepenuhnya. Anies tidak punya partai. Bisa jadi PKB dan Nasdem akan sepakat meninggalkan Anies. Maka dari itu, panggung politik Anies yang dibangun dalam waktu 5 tahun lewat kata-kata bisa terancam kolaps. Capek-capek jualan mimpi didukung oleh pendukungnya yang fanatik serta jungkir balik membanggakan JIS dan Formula E terancam sia-sia.